Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Yosya Kristian dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video sebelumnya sudah membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan salah satu pola pendekatan yang kita lakukan, pendekatan komprehensif. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan bimbingan konseling pola 17. Nah, Helen dalam bukunya dalam bimbingan konseling mengatakan bahwa pola bimbingan dan konseling di sekolah sering disebut dengan BK pola 17. Kenapa sih disebut dengan BK pola 17? Karena terdapat 17 butir pokok yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan sekolah. Dan dengan memperhatikan ke-17 hal ini akan menjadikan 17 wujud nyata yang dapat diselenggarakan di dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Nah, ada 3 yang menjadi fungsi dari BK Pola 17 ini. Yang pertama ialah fungsi yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua ialah fungsi pencegahan, di mana fungsi ini merupakan yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, merupakan fungsi di mana usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, pola BK17 ini bisa berjalan jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Ada 5 prinsip yang diterapkan pada pendekatan ini. Yaitu yang pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Kemudian prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Nah, keempat ini menjadi prinsip-prinsip yang harus ada di dalam pola 17. Dan kita akan kulik satu persatu. Nah, yang pertama tadi ialah prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Aspek-aspek yang harus kita perhatikan dari prinsip-prinsip ini adalah yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan sosial ekonomi. Jadi semua orang tidak dianggap berbeda, semua dianggap setara dan sama, tidak ada bedanya. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Karena kita percaya bahwa setiap manusia itu spesial, unik, dan dinamis. Tidak ada yang hanya berjalan satu arah saja. Lalu yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Ya, bimbingan konseling memperhatikan perkembangan dari seorang individu, mulai dari hanya individu yang tidak tahu apa-apa hingga menjadi individu yang berintelektual, yang mampu menguasai emosi, pikiran, dan yang lain-lain. Dan yang keempat, yaitu bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Ya, benar, karena bimbingan dan konseling ini orientasinya hanyalah kepada orang. Dengan memperhatikan perbedaan individu yang ada, maka diharapkan bimbingan konseling dapat memberikan perhatian yang sangat besar dan yang utama pada setiap individu yang berbeda-beda. Lanjut, sekarang prinsip yang kedua itu prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Di sini ada 2 aspek yang dibahas. Yang pertama ialah bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan.
Dan sebaliknya juga, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Dan yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, itu dia, masalah-masalah yang ada pada individu seperti kondisi mental, kondisi fisik, kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan yang lain-lain yang menjadi faktor timbulnya masalah. Kita harus punya prinsip-prinsip untuk membereskan hal-hal yang berurusan dengan hal ini. Nah, yang ketiga prinsipnya ialah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Ada 4. Yang pertama itu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah hingga yang tertinggi. Dan yang terakhir, keempat itu, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah sehingga terjadi progres yang lebih baik. Dan yang terakhir, prinsip yang diperhatikan ialah prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Ada 5. Yang pertama itu bimbingan dan konseling diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi keputusan. Kemudian yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing, konselor tersebut atau dari pihak lain. Intinya harus konselor sendiri yang mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Yang ketiga ialah permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Karena itulah kita punya banyak tingkatan seperti model konselor, psikolog, hingga sampai psikiater. Dan itu semua punya levelnya masing-masing dengan kasus yang ditangani. Yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil dari pelayanan bimbingan dan konseling ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, pada pendekatan BK Pola 17 ini ada 10 asas-asas yang perlu diperhatikan dari pendekatan BK Pola 17 ini. Yang pertama ialah asas kerahasiaan. Ya, sebagai konselor dan juga bersama dengan klien, kita harus menjaga yang namanya kerahasiaan. Obrolan, percakapan yang dilakukan oleh konselor dan konseli tidak boleh dibeberkan ke depan atau keluar pada umum. Asas kerahasiaan ini adalah asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua ialah asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling ini harus berdasarkan dasar kesukarelaan, jadi tanpa paksaan. Jadi klien harus menyampaikan apa yang menjadi masalahnya tanpa dipaksa oleh konselor atau pihak-pihak lain. Kemudian yang ketiga ialah asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini adalah bagaimana konselor dan klien saling terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar menerima saran-saran dari luar, malah lebih daripada itu. Karena diharapkan masing-masing pihak, konselor dan konseli yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, yaitu asas kekinian. Apa sih yang dimaksud kekinian? Kekinian bukan yang dimaksud ialah tren ya, tapi kekinian yang dimaksud ialah masalah yang saat ini sedang dialami oleh klien, bukan masalah-masalah lama yang sudah berlalu yang dialami oleh klien. Nah, karena itu perlunya memberitahukan masalah-masalah yang sedang terjadi, bukan yang sudah terlewati. Itu di asas kekinian. Kemudian yang kelima ialah asas kenormatifan. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada.
demikian juga dengan prosedur, teknik, peralatan, dan berbagai macam lainnya tidak boleh menyimpang dengan norma-norma yang dimaksud. Kemudian yang keenam ialah asas keahlian. Nah, kenapa dibilang asas keahlian? Seorang konselor harus memiliki keahlian yang sudah tersertifikasi, yang sudah teruji, sehingga bukan menjadi sekedar abal-abal saja, namun dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pelayanannya di bimbingan konseling. Kemudian yang ketujuh ialah asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi, kalau keadaannya tidak saling serasi dan tidak cocok, sehingga akan menimbulkan yang namanya masalah. Karena itulah diperlukannya keterpaduan sehingga permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan. Kemudian yang kedelapan ialah asas kegiatan. Itu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar klien atau saat ini yang kita maksud ialah siswa menjadi sasaran layanan partisipasinya bisa berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan yang diperuntukkan bagi siswa tersebut. Yang kesembilan ialah asas kemandirian. Itu asas yang dimana menunjuk pada tujuan umum bimbingan konseling, di mana klien atau siswa diharapkan bisa mandiri dalam menyelesaikan masalahnya, dalam memilih keputusan, dalam memilih jalan yang diinginkan, dan tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang terakhir ialah asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, sehingga tidak diharapkannya hal-hal yang monoton atau statis. Karena itu diharapkannya adanya perubahan. Itu dia asas kedinamisan. Nah, kali ini kita akan membahas 17 pola yang dimaksud. Mungkin semua orang merasa bingung ya. Ini dari berbagai sumber bermacam-macam, ini yang 17 tuh yang mana ya? Dan mari kita jelaskan sama-sama. Nah, yang pertama ialah wawasan bimbingan dan konseling. Nah, sebagai seorang konselor, pola yang kita perlukan bukan hanya konselor, namun juga klien perlu memahami wawasan dari bimbingan konseling itu tersendirinya, sehingga kita tahu sebenarnya apa sih tujuan dari bimbingan konseling, apa sih manfaatnya, apa sih kegunaannya, dan berbagai macam hal lainnya yang terjadi pada bimbingan konseling tersebut. Nah, di sini menurut pola 17 ada 4 yang menjadi bimbingan, ada 7 yang menjadi layanan, dan ada 5 yang menjadi layanan pendukung. 4 bimbingan pribadi. 4 bimbingan yang dibahas saat ini. Yang pertama ialah bimbingan pribadi, kemudian bimbingan sosial, kemudian bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, kemudian layanan yang disediakan ialah layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konsultasi perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Kemudian unsur pendukung. Pertama ialah instrumentasi BK, kemudian himpunan data, kemudian konferensi kasus, kemudian kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Nah, di sini jadi ada 17 hal yang menjadi pendekatan BK pola 17. Nah, karena itu dia tadi dari BK pola 17 yang ada. Kita rangkum kembali ya. Kenapa disebut BK pola 17? Karena mengandung 17 butir pokok yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan sekolah sehingga menghasilkan wujud nyata dari 17 aksi, 17 poin tersebut. Kemudian fungsinya yaitu memberikan pemahaman, kemudian fungsi pencegahan, dan fungsi pengentasan.
Prinsip-prinsip yang digunakan ialah berkenaan dengan sasaran layanan, yang berkenaan dengan permasalahan individu, kemudian yang berkenaan dengan program layanan, dan prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. 10 asas-asas dalam BK Pola 17 yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kenormatifan, keahlian, keterpaduan, kegiatan, kemandirian, dan kedinamisan. Nah, itu dia kali ini video mengenai pendekatan BK Pola 17. Pendekatan BK Pola 17 plus akan kita bahas di video selanjutnya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.